Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha yang berada di rumah? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha yang ada di rumah, marilah kita mulai pembelajaran kita, pendidikan agama Islam di hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih memperkuat lagi, untuk menambah keilmuan kita lagi, marilah kita bareng-bareng bersama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan tambahlah aku kepahaman yang baik. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha yang berada di rumah, khususnya untuk kelas 2, alhamdulillah. Untuk PTS kita alhamdulillah yang kemarin sudah kita lewati dan kita mulai kembali belajar dari rumah untuk kegiatan pendidikan agama Islam. Tetapi untuk memulai pembelajaran kita di hari ini, kalian jangan lupa untuk mempersiapkan buku PAI-nya. Untuk disiapkan buku PAI-nya. Dan jangan lupa juga untuk buku tulisnya juga. Apakah kalian sudah menyiapkannya? Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti kita hari ini, kita akan melanjutkan yaitu materi baru kita di pelajaran yang keempat, atau disebut juga kita bab yang keempat. Nah, kalian bisa membuka bukunya di halaman 28. Di sini ada materi yang kita baru ini adalah bab keempat, memahami hadis yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, alhamdulillah untuk pertemuan kita kali ini pada saat pandemi seperti ini, kita memang diwajibkan dan sudah diwajibkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya, kepada kita semuanya untuk menjaga kebersihan, yaitu kebersihan badan, kebersihan iman kita, dan kebersihan lingkungan kita. Sehingga ketika kita pada masa pandemi COVID-19 ini, kita tetap menjaga hidup bersih dan menjaga stamina tubuh kita agar terhindar dari segala virus. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, yang berkaitan dengan hadis terkait perilaku hidup sehat dan hidup bersih ini, yaitu ada beberapa poin yang sangat penting. Allah menyuruh kita, Allahu jamilun yuhibbul jamal, bahwasanya Allah itu menyukai kebersihan dan juga Allah mencintai terhadap yang indah. Alhamdulillah untuk hadis yang pertama kali kita akan bahas dalam memahami perilaku hidup sehat dan bersih ini, ingat bahwasanya kebersihan itu kita harus junjung tinggi ketika berada di saat pandemi seperti ini. Baiklah teman-temanku sekalian, kalian bisa membuka halaman 30. Di sini ada hadis tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Hadis yang pertama yaitu al-islamu nazifun fatanazafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nazif. Yang mana artinya Islam itu agama yang bersih. Maka jagalah kebersihan, karena sesungguhnya tidaklah masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Hadis riwayat Tabrani. Dan ada juga nih hadis lainnya yang mana berbunyi at-tahuru satrul iman.
yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, alhamdulillah kedua hadis ini kita sudah tidak asing lagi dan sudah mungkin yang kemarin di TK-nya, mungkin di kelas 1-nya sudah mengenal yang namanya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Yang mana kita dalam arti bersih sendiri kan terbebas nih dari najis dan kotoran. Entah itu tempatnya, entah itu badan kita sendiri, entah itu tempat yang kita selalu hinggapi, yang selalu kita tempati, terutama rumah kita, sekolah kita, walaupun kita tidak di sekolah ya untuk belajarnya, ya setidaknya tempat tidur kita yang di rumah, teras, halaman depan, nah itu perlu juga kita bersihkan. Agar kenapa? Agar menjadi nyaman untuk dibuat belajar selama belajar di rumah. Baiklah teman-temanku sekalian, Islam adalah agama yang bersih dan memerintahkan umatnya untuk menjaga kebersihan. Baik kebersihan badan maupun kebersihan hati kita. Contoh, kebersihan hati adalah bersikap tulus. Nah, ada apa-apa jangan disuruh misalkan nih minta imbalan apa lain sebagainya. Kita tulus menolong orang dan tidak menyontek. Mungkin di rumah nih, alhamdulillah kemarin PTS nilainya sangat memuaskan. Tidak ada lirik kanan, tidak ada lirik kiri. Tetapi ingat, kejujuran adalah pangkal dari kesuksesan. Tidak menyontek. Dan yang ketiga, tidak berburuk sangka kepada teman. Misalkan Ahmad ini orangnya pintar. Kamu jangan ngomongin nih. Misalkan kamu berburuk sangka pada Ahmad. Ahmad mah mungkin dia dikasih tahu sama ayah bundanya di rumah. Jadi alhamdulillah nih nilainya bagus misalkan. Ini berburuk sangka kepada teman tidak boleh. Seperti itu. Ya, bahwasanya teman kita itu semuanya jujur, baik hati, ya, seperti itu. Dan untuk menjaga kebersihan juga akan membuat seseorang mudah memperoleh surganya Allah. Misal, kamu pernah ngelihat nggak orang-orang yang di pinggir jalan itu? Ya, yang bajunya compang-camping, seperti itu. Dan kebanyakan mereka mempunyai akal, tetapi tidak memakainya. Kalau kalian seperti itu, seharusnya bagaimana? Betul, kita harus membenah diri, bersih-bersih badan semuanya, seperti itu. Sehingga apa yang nanti kita peroleh di surga nanti kita bisa terapkan. Dan semuanya ini adalah ibadah, kita niatkan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Bahwasanya adanya kita membersihkan badan kita nih. Kita membersihkan pakaian yang kita pakai dan tempat kita yang selama ini kita pakai itu semuanya terhindar dari najis seperti itu ataupun kotoran-kotoran apapun sedikit kita bersihkan. Yang namanya kotoran sekecil apapun yaitu kotoran. Jangan sampai dibiarkan saja, diabaikan saja. Ambil, taruh di tong sampah. Adapun melihat kamu seperti ada bekas apa, ambil, dilap, dipel, seperti itu. Ya. Lanjut. Bahwasanya kita sebelum melakukan sholat pun, ya, kita sudah diwajibkan bagaimana kita menghadap ilahi Rabbi kepada Tuhan kita dengan sholat. Ya, kita harus bersih segala-galanya. Bersih badan kita, bersih pakaian kita juga, dan tempat kita yang akan kita sholati juga harus bersih. Nggak boleh kita sholat di kamar mandi ya, nggak boleh itu kita sholat di kamar mandi, nggak boleh kita sholat di kuburan, nggak boleh. Kita cari tempatnya yang enak, tempat yang sejuk, untuk khusyuk kita bisa beribadah kepada Allah. Kamar kita, ruangan tamu kita yang ada di rumah nih. Adapun kalau masjid yang sudah buka, kita di masjid lebih baik, khususnya untuk ikhwan-ikhwan nih. Ya, alhamdulillah. Dan kebersihan juga
mewujudkan keimanan seseorang. Karena apa? Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Seperti itu. Baik, berikut kita akan mencontohkan nih perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau kita lihat di gambar sendiri, ini mungkin kita setiap hari nih ya, bisa 2 kali, paling minimal banget 2 kali dalam sehari. Yaitu mandi. Boleh 3 hari. 3 hari nggak mandi, berarti baunya minta ampun itu. Ya, bisa boleh 1 hari 3 kali mandi, masya Allah. Mungkin di tengah harinya itu panas, gerah ya. Jadi nggak apa-apa. Yaitu membersihkan di diri sendiri. Kecuali yang sudah sakit, ini yang punya saudara, yang punya teman, punya kakek, mungkin bisa dia nggak bisa untuk berjalan ke kamar mandi, nggak apa-apa, kita yang bersihkan, itu juga jadi pahala. Bahwasanya kebersihan diri ini minimal banget 2 kali sehari. Jangan lupa memakai sabun. Paling juga ntar mungkin ada yang hanya cubar-cubar aja nih, cubur. Udah mandi, jreng. Mungkin kepalanya nih ada ketombe, mungkin ada kutu, sarang kutu. Ya, harus dikeramas. Kita cuci rambut kita dengan sampo, bukan abu gosok. Iya, ataupun dengan tanah, jangan. Ntar itu kepalanya, kumannya banyak malahan. Keramas itu dengan sampo. Kita gosok gigi juga nih. Gosok gigi jangan lupa pagi, siang, sore, malam, untuk menghindari dari gigi yang bolong. Ayo, siapa yang giginya bolong nih? Seperti itu. Jangan sampai kamu udah mandi nggak ganti baju. Ya percuma, ini kayaknya udah mandi apa belum ya? Kok bajunya itu aja dari pagi, siang, sore, itu aja. Ya, diganti bajunya juga. Nah, jangan lupa juga nih, kuku yang sudah panjang, yang warna hitam itu, digunting juga kukunya. Seperti itu. Ya. Dan yang kedua, kebersihan tempat tinggal nih. Khususnya kita ada di rumah selama BDR ini. Ya, kita selama BDR ini harus menjaga kebersihan tempat tinggal. Jangan lupa nih, kalau kita ini sekarang lagi musim hujan ya kayaknya nih ya. Jentik-jentik nyamuk ini mulai bermunculan di rumah. Entah itu ada yang air menggenang, kayak botol-botol ada isi airnya. Jentik-jentiknya itu kita lihat. Mungkin yang punya ikan cupang di rumah nggak apa-apa itu. Jentik nyamuknya bisa dimakan untuk cupangnya. Seperti itu. Ya, jangan lupa dibersihkan semuanya, botol-botol bekas dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa juga nih membersihkan kamar kamu sendiri, kamar mandi juga. Habis buang air kecil, buang air besar, udah ditinggal, masya Allah, ya, dibersihkan. Kita sudah berlatih sendiri bagaimana membersihkan kamarnya, ya, sudah bagaimana membersihkan untuk buang hajatnya, ya, sampai bersih, jangan sampai meninggalkan bau. Kasihan. Dan yang ketiga, menyapu dan mengepel lantai rumah. Mungkin ya harus kita biasakan. Harus nanti kalau udah gedenya kakak udah bisa semuanya. Ya, jangan tergantung lagi sama orang lah. Orang apalagi pembantu, kasihan, kita bantu dia. Ya. Ya setidaknya kita bisa menyapu. Seperti itu. Nanti mungkin bibi, mungkin siapa yang ada di rumahnya yang ngepel, kita bantu-bantu. Ya. Dan yang ketiga, kebersihan sekolah. Ya mungkin sekolah untuk saat ini tidak kita bertemu ya, tetapi tetap hati kita untuk menjaga kebersihan juga adus. Ini tugasnya yang namanya kita ada di sekolah, yaitu membersihkan ruang kelas khususnya, papan tulis dan lain sebagainya. Ya, dan jangan lupa juga nih untuk gerakan kebersihan kita di hari Jumat tetap kita lakukan. Ya, supaya apa? Supaya lihat enaknya kebersihan tuh indah banget dah. Indah. Nah, ketertiban, kekeluargaannya kita juga ada nyaman kita di situ. Ya, dan juga kebersihan masjid. Nah,
Insya Allah masjid-masjid kalau kita sholat di sana itu masya Allah enak, adem, ya enggak? Karpet-karpetnya bersih. Mungkin ada sebagian yang masjid udah ada kali ya, karpetnya udah mulai digelar lagi. Itu harum, nggak ada sampah sedikit pun. Iya, itu alhamdulillah. Apalagi sarang laba-laba lagi yang di atas-atas nggak ada itu kayaknya. Ya, jadi kita juga harus mentaati kebersihan di masjid. Kamu enak-enak ya misalkan bercanda nih di luar masjid, buang bungkus ciki, buang bekas minuman, padahal di situ ada tong sampah gede banget. Nah, mau siapapun, bukan kalian yang buang apa lain sebagainya, kita berkewajiban apa? Membuang sampah pada tempat kita ambil tuh. Ambil sampahnya, kita buang. Seperti itu, ke tempat sampah supaya kita berada di dalam masjid itu enak, tenang, bisa beribadah sama Allah, minta kepada Allah. Seperti itu. Ya, alhamdulillah. Dan untuk intisari dari kebersihan, menjaga kebersihan perilaku hidup sehat ini, bahwasanya kebersihan adalah sebagian dari iman nih. Ya, kalau dia belum bersih berarti imannya, ayo kita harus hidup bersih. Dan yang kedua, Islam itu bersih dan memerintahkan umatnya untuk hidup bersih. Ya, dan yang ketiga kita harus menjaga kebersihan badan, pakaian, rumah, sekolah, tempat ibadah, dan lingkungan sekitar. Bantu orang tua. Jangan sampai kita baru habis bangun tidur nih, semuanya orang tua. Kita bantu. Mumpung kita masih ada di rumah aja nih. Ya, kita kita bantu-bantu ibu, bantu-bantu ayah, bantu-bantu bibi yang ada di rumah ya. Maupun ada pembantu nanti, seperti itu. Saling membantu. Mungkin itu saja untuk materi kita PAI hari ini, memahami hadis yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita lah dari segala macam bahaya, dari segala macam virus. Dengan kita hidup bersih nih, hidup sehat, insya Allah kita terlindung dari macam-macam bakteri, macam-macam kuman, macam-macam ya kita tidak inginkan. Seperti itu ya. Jangan lupa kalau mau keluar rumah tetap pakai masker. Jangan lupa kita mau dari mana pulang ke rumah cuci tangan sampai bersih. Kalau bisa nggak apa-apa ganti bajunya tuh ya. Mau keringetan apa lain sebagainya, ganti baju. Kita nggak tahu di luar bagaimana ya. Tetap jaga kesehatan. Hidup bersih itu sehat dan nyaman dan tentram ya. Dan insya Allah untuk kegiatan kita untuk latihannya, uji kemampuan, bisa nih kakak lihat halaman 33 bagian A. Betul, pilihlah jawaban yang paling tepat. Selanjutnya yang B, isilah titik-titik di bawah ini. Dan juga yang C. Seperti itu. Insya Allah kakak dimudahkan oleh Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa dilaporkan juga ke Bapak ya. Sip. Baiklah, kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini di pelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, kita selalu dalam stamina yang kuat, jaga imunitas tubuh yang sehat. Jangan lupa makan makanan yang bergizi juga. Dan lihat juga untuk kesehatan rumahnya, kebersihan rumahnya ya, dijaga juga. Oke, akhirul kalam dari Bapak, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.